Oke, shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, yang ada di rumah juga ada di tempat ini, shalom. Saya berbahagia sekali kita boleh sama-sama ibadah kembali di tempat ini. Gak terasa kita udah mau masuki minggu ketiga di bulan November. Kita udah mau masuk akhir tahun lagi Bapak Ibu. Waktu berjalan begitu cepat, tapi saya percaya kita semua di sini walaupun dalam kehidupan kita ada naik dan turun, kita tetap merasakan bagaimana Tuhan terus menuntun kita sampai saat ini. Hari ini kita mau ngebahas tentang obstacle in community. Apa sih itu obstacle ya? Obstacle itu semacam rintangan, tantangan kita berada di dalam komunitas. Saya percaya kalau namanya komunitas itu pasti terdiri bukan dari satu orang aja, tapi dari 2 atau 3 orang itu namanya udah disebut dengan komunitas gitu ya. Tapi pertanyaan saya untuk Bapak Ibu pertama kali, apa sih yang terlintas dalam benak Bapak Ibu atau saudara mendengar kata komunitas? Apa kira-kira? Terus menurut Anda seberapa penting komunitas dalam kehidupan kita? Karena ada orang yang menganggap ada yang penting, ada yang gak penting gitu. Nah hari ini kita mau ngebahas kenapa sih kita penting banget berada di dalam satu komunitas. Jadi saya berharap kita semua, saya juga belajar kenapa komunitas ini ada di dalam kehidupan kita. Nah kata komunitas ini kita lihat di slide. Kata komunitas ini di definisi komunitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah individu atau orang-orang yang mempunyai kesamaan karakteristik seperti kesamaan geografi, culture, ras, agama, atau keadaan sosial ekonomi yang setara. Gitu ya. Jadi komunitas tuh banyak saudara di dunia ini tuh banyak banget, dari yang normal sampai nggak normal juga ada gitu ya. Dari yang komunitas LGBT gitu kan, LGBTQ plus gitu juga ada gitu kan. Banyak banget komunitas, ada yang penggemar anime, pasti pernah ketemu ya di mall yang pakai bajunya gitu ya, dandanannya matanya seperti ya gitulah anime. Terus ada komunitas penggemar K-pop. Nah, saya nggak termasuk nih walaupun saya suka K-pop, tapi saya tidak terjoin di dalamnya Bapak Ibu. Ada juga komunitas sepeda seperti mungkin Yusuf sama Cidian ada dalam komunitas sepeda mungkin ya. Jadi kalau saya boleh persepsikan, komunitas itu adalah kumpulan orang-orang yang ternyata mempunyai ketertarikan, bahkan mempunyai tujuan yang sama. Sama-sama suka sepeda, sama-sama suka K-pop, sama-sama suka anime, mereka kumpul di situ dan mereka membicarakan dan mereka punya tujuan yang sama gitu. Untuk bisa input apa sih yang baru dari hal ini dan hal itu gitu ya. Jadi kalau saya boleh persepsikan seperti itu. Nah sekarang saya tanya lagi, berarti kalau dalam komunitas itu berarti ada relasi Bapak Ibu ya? Ada relasi. Dan saya mau bertanya, apakah Anda di sini ada nggak sih yang mampu hidup tanpa relasi? Sendirian di rumah di pojokan? Ada? Gak pernah keluar rumah? Cuma makan, minum, beli makanan terus masuk lagi ke rumah? Gitu sendirian, ada nggak? Saya rasa nggak ada ya. Gitu, semuanya kita butuh hidup berelasi. Even cuma ngomong apa kabar gitu, kita pasti pernah gitu ya. Kalau nggak ada, saya juga bingung gitu. Dia ngomongnya sama siapa di rumah gitu. Soalnya sorry nih, binatang sekalipun ternyata punya komunitas Bapak Ibu. Komunitas mereka pasti berkumpul bersama-sama gitu. Karena pada dasarnya ternyata Tuhan meng-create kita sebagai pribadi yang butuh komunitas. Saya ngambil kutipan ini dari City to City ya, dari Eugene Peterson gitu ya, dari bukunya Chris Place in 10,000 Places. Dia katakan gini, kita adalah sebuah komunitas. Kita tidak menjadi diri kita hanya karena diri kita sendiri. Kita dilahirkan ke dalam komunitas, keluarga juga komunitas Bapak Ibu. Kita hidup dalam komunitas, dimulai dari keluarga, dan kita meninggal dalam komunitas. Manusia tidak bisa sendiri dan terisolasi dan tidak mampu untuk mencukupi diri sendiri. Ya sorry, kita garuk punggung aja kadang minta tolong orang sebelah kita, ya enggak? Kadang kan kita nggak nyampe gitu ya, walaupun ada alat, tapi kan enakan digarukin orang gitu. Jadi semua orang butuh komunitas, itu kayak contoh yang real aja Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan komunitas di dalam Tuhan? Kita hari ini mau ngomongin tentang komunitas bergereja di dalam Tuhan. Ya, bagaimana kita berkomunitas di dalam gereja dan di dalam Tuhan. Kalau kita sebut komunitas dalam gereja itu berarti church, ya, we call it church gitu.
Nah, pergeseran di dalam nama gereja itu ternyata akhir-akhir ini pergeseran nilai tentang sebuah gereja itu sudah jauh berubah. Kalau kita lihat dari jemaat yang Filipi, jemaat di Korintus, jemaat itu dimulai dengan saling tolong menolong, komunitas membagikan apa yang mereka punya dibagikan gitu ya. Pasti ada kata saling ya. Tapi sekarang di gereja ini orang lebih banyak hanya menjadi individualistis. Datang ke gereja, pulang, selesai. Datang, pulang, selesai gitu ya. Jadi gereja itu sekarang udah kayak konser rohani gitu ya. Udah kayak bioskop. You can choose kamu mau semegah apa. Mau gereja sebesar apa. Mau kursinya seempuk apa gitu kan. Mau yang khotbah siapa tinggal pilih. Hari ini saya mau yang khotbah yang keren, yang ganteng, yang ini aja lah jam 2 nih misalnya gitu ya. Terus mau yang musiknya sebagus apa, sejedak-jeduk apa gitu ya. Tinggal pilih mau di gereja mana. Iya sekarang kita bisa pilih loh gereja. Mau yang seperti apa, pendetanya seperti apa, pengajarannya seperti apa, mau yang sebagus apa, kita tinggal pilih gitu ya. Makanya orang kadang datang, ya udah mau menikmati musiknya, mau denger yang menyenangkan hatinya, tanpa mau dibentuk. Kita bisa pilih gereja seperti apa yang kita mau datangi. Tapi pertanyaannya apakah ini cukup untuk membentuk kita dan mengasah kita? Apakah kita datang ke gereja cuma pengen datang terus pengen pulang? Gitu. Kan kita datang ke gereja pasti dengan tujuan supaya kita hidupnya berubah. Masa iya seumur hidup mau begitu-begitu terus? Gitu. Pasti kita ada tujuan. Nah kalau kita cuma datang dan pulang, iya mungkin mendengar firman Tuhan. Tapi kita perlu loh orang-orang di sekitar kita untuk memproses kita. Gitu. Lalu bagaimana dengan pertumbuhan kita? Kalau kita cuma datang sekedar datang. Apakah itu cukup untuk membentuk kita dan mengasah kita? Makanya itulah mengapa pentingnya di dalam gereja ada komunitas rohani. Komunitas di dalam gereja itu sangat penting, sangat penting untuk membantu kita semakin bertumbuh. Gitu ya. Kecuali kalau Anda yang suka di rumah sendiri duduk di pojokan. Nah, saya nggak tahu ya. Kalau Anda sudah cukup bertumbuh dan Anda sudah merasa cukup bertumbuh dan Anda merasa sudah cukup dengan diri Anda sendiri. Udahlah, cukup sendiri aja gitu. Tapi sayangnya ternyata orang yang seperti ini pun adalah indikasi di mana orang ini belum dewasa rohani, bahkan belum bertumbuh. Karena nggak suka kalau kehidupannya diusik. Gitu ya. Nah, sekarang kita mau sama-sama buka Alkitab kita. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu karena saya ngambilnya dari bahasa Indonesia terjemahan masa kini. Kita buka di Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Kerendahan dan kebesaran Kristus. Kalian kuat karena kalian bersatu dengan Kristus dan kalian terhibur karena Kristus mengasihimu. Kalian dibimbing roh Allah dan kalian juga saling mengasihi serta menaruh belas kasihan satu sama lain. Nah, cobalah kalian betul-betul menyenangkan hati saya dengan hal-hal ini. Hiduplah sehati dengan kasih yang sama, dengan pikiran yang sama, dan tujuan yang sama. Janganlah melakukan sesuatu karena didorong kepentingan diri sendiri atau untuk menyombongkan diri. Sebaliknya, hendaklah kalian masing-masing dengan rendah hati menganggap orang lain lebih baik dari diri sendiri. Perhatikanlah kepentingan orang lain, jangan hanya kepentingan diri sendiri. Hendaklah kalian berjiwa seperti Yesus Kristus. Pada dasarnya ia sama dengan Allah, tetapi ia tidak merasa bahwa keadaannya yang ilahi itu harus dipertahankannya. Sebaliknya ia melepaskan semuanya lalu menjadi sama seperti seorang hamba. Ia menjadi seperti manusia dan nampak hidup seperti manusia. Ia merendahkan diri dan hidup dengan taat kepada Allah sampai mati, yaitu mati di salib. Sebab itulah Allah mengangkat dia setinggi-tingginya serta memberikan kepadanya kekuasaan yang lebih besar daripada segala kekuasaan yang lain. Maka untuk menghormati Yesus, semua makhluk yang di surga dan yang di bumi serta yang di bawah bumi akan menyembah Dia. Karena semuanya akan mengaku bahwa Yesus Kristuslah Tuhan dan demikian Allah Bapa dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Sebelum kita masuk membahas tentang kitab ini, saya akan kasih tahu latar belakang kitab Filipi ini buat kita sama-sama belajar Bapak Ibu.
Ada di slide saya tulis, kota Filipi ini terletak di Makedonia Timur, walaupun saya nggak tahu itu di mana ya, tapi kita belajar ya. Kota Filipi terletak di Makedonia Timur, tepatnya di Via Egnatia, jalan penghubung antara daerah timur dan barat Romawi. Kota ini didirikan oleh Raja Filipus II dari Makedonia, ayah Alexander Agung. Kota ini menjadi kota Romawi dan pangkalan militer yang terkenal pada masa Paulus. Yang kedua adalah Paulus dan teman-temannya mendirikan gereja di Filipi pada perjalanan misi kedua mereka. Jemaat Filipi mengirimkan bantuan keuangan kepada Paulus saat ia berada di penjara Romawi. Karena waktu Paulus menulis kitab ini dia berada di dalam penjara. Nah ini ketiga. Paulus menulis surat Filipi saat ia berada di penjara Romawi. Paulus dituduh telah mengacaukan kota dan mengajarkan ajaran yang tidak boleh diterima oleh orang-orang Romawi. Dalam surat Filipi, Paulus mengungkapkan rasa syukur atas bantuan keuangan dan kasih sayang yang telah diterima dari jemaat Filipi. Ia juga memberi nasihat kepada jemaat Filipi untuk tetap kuat dalam iman, rendah hati, dan bersatu. Jadi Bapak Ibu, kadang kita punya pemikiran yang berbeda tentang arti komunitas gitu. Tapi kita juga sering kali ketika kita mencari komunitas, kita berharap kita masuk ke dalam suatu gereja dan kita berpikir bahwa ketika kita dalam komunitas rohani itu kita akan ngerasa aman. Ya. Di dalam komunitas rohani kita ngerasa pasti semuanya baik-baik gitu ya. Kudus-kudus hidupnya, ngomongnya nggak ada yang kasar, pasti saya merasa aman gitu. Tapi ternyata kita boleh menemukan bahwa di dalam komunitas rohani sekalipun kita pasti menemukan yang namanya tantangan, menemukan perbedaan, menemukan masalah, menemukan gesekan yang justru kadang di dalam komunitas rohani ini kita menemukan hal-hal yang paling menyakitkan buat kita loh Bapak Ibu. Jadi jangan bilang kalau dalam komunitas rohani itu semuanya akan baik-baik saja dan terlihat holy-holy saja. Karena begitu kita masuk ke dalam komunitas di dalam gereja itu akan keluar semua, terlihat semua ya, borok-boroknya, kebobrokannya kita, semua semakin dekat itu semua akan semakin terlihat. Makanya nggak jarang banyak orang keluar dari gereja karena nggak cocok sama komunitasnya. Gak cocok sama gembalanya, gak cocok sama rekan-rekannya, ada yang kepahitan lalu keluar gitu. Bahkan ada yang sampai kepahitan sama orang di dalam gereja lalu dia meninggalkan Tuhan. Dan ternyata Paulus menemukan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam komunitas adalah next slide, unity, kesatuan. Pasti orang punya pemikiran yang berbeda-beda, sifatnya berbeda, tujuannya berbeda, terus karakternya berbeda. Nah, bagaimana kita mempersatukan orang yang berbeda ini di dalam Tuhan, di dalam satu komunitas? Dan ternyata memang tidak mudah Bapak Ibu untuk menjadi unity, menjadi satu kesatuan dengan perbedaan latar belakang, itu susah. Makanya saya mau bahas ada 5 poin yang kita akan belajar hari ini ya, makanya kita mungkin pulangnya agak malam Bapak Ibu. Ada 5 poin soalnya lama. Di Filipi 2 ayat 1-2 saya akan membahas satu-satu buat Bapak Ibu dan saya juga sama-sama belajar. Pertama di kitab Filipi 2 ayat 1-2 di sini dikatakan gini, kalian kuat karena kalian bersatu dengan Kristus dan kalian terhibur karena Kristus mengasihimu. Kalian dibimbing Roh Allah dan kalian juga saling mengasihi serta menaruh belas kasihan satu sama lain. Jadi kalau kita perhatikan Bapak Ibu, ayat 1 ini Paulus ini sedang mengingatkan jemaat di Filipi. Paulus tuh bilang gini, ingat ya, karena Yesus ada di dalam kalian, maka kalian tuh bisa kuat. Dan di dalam Kristus saja kalian ada penghiburan, maka dalam bimbingan Kristus kalian bisa saling mengasihi dan saling berbelas kasihan. Jadi kita mau bilang gini, jadi dasar dari komunitas rohani ini yaitu karena kita bersatu di dalam Kristus. Satu kesatuan di dalam Kristus, satu tubuh, satu anggota di dalam Kristus walaupun berbeda-beda. We are one in Jesus Christ. Jadi komunitas yang kita tempati saat ini ada bukan karena kebetulan.
Dan bukan karena kekuatan kita, bukan karena tuntutan kita harus ada di dalam komunitas, tapi saya percaya ketika kita ada di sini Bapak Ibu, itu semua karena ada tuntunan dari Roh Kudus. Maka kita bisa membangun komunitas yang kuat di dalam Kristus. Jadi, so you cannot do this without Jesus. Jadi kalau ada satu pun yang berpikir kalau itu karena komunitas ini ada karena Bapak Gembalanya, atau karena ada satu sosok, jangan berpikir seperti itu. Komunitas itu ada karena ada Yesus Bapak Ibu. Kalau misalnya kita membangun komunitas yang gak ada Kristusnya, mungkin bisa, tapi pasti gak akan lama. Gak ada tujuan yang jelas. Semua sakarapnya dewe gitu ya. Maunya sendiri gitu. Jadi siapapun yang merasa komunitas terbangun karena pribadi seseorang bisa melihat bahwa Jesus, di slide saya tulis, is the foundation of the community. Yesus adalah dasar dari sebuah komunitas. Kalau di JCC bukan saya atau Bapak Gembala, kita semua adalah bagian dari tubuh Kristus dan Yesus adalah fondasinya. Jadi kita belajar hari ini satu, kita percaya bahwa komunitas ini ada bukan karena kita, tapi karena Yesus yang buat dan Yesus adalah fondasinya. Dan kita mengingat bahwa kita bisa saling mengasihi, kita bisa saling memberi karena Yesus melakukan terlebih dahulu buat setiap kita. Yang kedua, wah ternyata cepat udah kedua. Kita mau baca di Filipi 2 ayat 2. Paulus bilang gini, nah cobalah kalian betul-betul menyenangkan hati saya dengan hal-hal ini. Hiduplah sehati dengan kasih yang sama, dengan pikiran yang sama, dan tujuan yang sama. Sehati, sepikir, setujuan. Lalu Paulus bilang bahwa kita hidup sehati dan kasih yang sama dengan pikiran yang sama dan tujuan yang sama. Bisa nggak Bapak Ibu? Saya sampai tulis di sini. Ini sangat sulit sekali. Kita aja nih, saya ada sebagai wanita nggak bisa menaklukkan keinginan hati saya untuk belanja, gitu ya. Banyak masing-masing dari kita punya keinginan hati, itu kita aja susah menaklukkan ego kita, keinginan hati kita. Kita aja susah menyamakan persepsi kita sama pasangan yang udah hidup bertahun-tahun dengan kita. Susah kan? Pasti sering bentrok gitu. Terus walaupun kita mungkin tujuannya mungkin untuk merawat anak, pasti tujuannya baik. Tapi kan kadang-kadang kita menemukan ketidaksamaan itu Bapak Ibu. Nah ini lagi Paulus bilang kita harus sehati, sepikir dalam komunitas gereja. Artinya dengan orang asing yang mungkin kita ketemu aja seminggu cuma berapa kali. Bagaimana bisa kita sehati, sepikir dan setujuan. Bahkan kita gak bisa nebak isi pikiran orang terdekat kita sekalipun. Belum lagi kita menemukan di dalam komunitas gap usia yang jauh. Kayak usia Laura sama Pak David itu udah jauh gitu ya. Saya ke Laura juga udah jauh, ke Nafa juga udah jauh gitu. Nah mungkin saat ini yang anak muda masalahnya mencari jodoh. Yang satu saya masalahnya parenting. Nah bagaimana kita menyatukan pikiran dengan perbedaan kebutuhan ini. Padahal kita harus sehati, sepikir dan setujuan. Tapi ternyata Bapak Ibu, di sini di slide saya tulis gini, ternyata kita tidak akan pernah bisa jalan bersama jika kita hanya sibuk meraih tujuan kita sendiri. Jadi semuanya harus sama-sama meredam. Semuanya harus sama-sama menurunkan ego. Mencari tujuan di dalam Tuhan. Nanti kita akan belajar apa tujuan di dalam Tuhan. Saya ibaratkan gini, kita naik pesawat sama naik angkot, of course beda ya, gitu. Kalau naik angkot, meskipun kita tahu nih ending tracknya dia di mana, di poolnya dia di mana. Tapi kalau kita tahu dia mau ke tujuan itu, dia bisa lewatin daerah kita turun, pasti kita turun ya, gitu. Kalau naik angkot bisa kayak gitu. Tapi kalau naik pesawat yang udah pasti tujuannya ke sana, kita nggak mungkin. Misalnya kita mau naik pesawat menuju Aussie, terus misalnya lewat Bali. Terus kita di tengah-tengah minta, Pak pilot turun, di tengah saya mau turun di Bali gitu kan, gak mungkin gitu, loncat terbang itu dari pesawat kan gak mungkin Bapak Ibu. Itu pasti kita tahu tujuannya ke Australia, nah kira-kira gitu contohnya. Nah di dalam pesawat itu orang-orang itu pasti udah punya satu tujuan, mau ke Australia. Meskipun kebutuhannya berbeda,
ada yang mau jalan-jalan, ada yang mau priwet, foto priwet, ada yang mau ketemu keluarga, ada yang mungkin tujuannya untuk bisnis, tapi punya satu tujuan. Punya satu tujuan ke sana. Tetapi walaupun kita punya tujuan yang sama, kita belum tentu sehati dan sepikir. Nah, kalau kita udah menyamakan tujuan kita di dalam satu komunitas, lalu bagaimana kita bisa sehati dan sepikir? Kalau tujuannya udah sama, misalnya dalam komunitas JCC, kita punya tujuan supaya orang mengenal Kristus, mendengarkan Injil dan hatinya diubahkan, misalnya, udah satu tujuan. Tapi gimana ya kita bisa sehati dan sepikir supaya kita bisa berjalan dengan bersama-sama? Kita mau masuk poin ketiga, saya mau bacakan di Filipi 2 ayat 3 sampai 4. Dikatakan gini, janganlah melakukan sesuatu karena didorong kepentingan diri sendiri atau untuk menyombongkan diri. Sebaliknya hendaklah kalian masing-masing dengan rendah hati menganggap orang lain lebih baik dari diri sendiri. Perhatikanlah kepentingan orang lain, jangan hanya kepentingan sendiri. Ketiga, self-centered. Kenapa susah banget sehati, sepikir, setujuan? Karena kita sibuk mencari apa yang menyenangkan diri kita sendiri, gitu. Kalau orang bahasa sekarang bilang gini, nah, saudara, salah satu kendala dalam kehidupan, dalam berkomunitas, bahkan dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan adalah, saya tulis di sini apa? Natur dosa kita yang selalu membawa kita untuk hanya melihat dan berpusat kepada diri sendiri. Egois, self-centered. Kalau sekarang bilangnya gini, bahasa sekarang bilang si paling. Ya. Ada yang bilang si paling merasa hebat, si paling menderita, si paling dibutuhkan gitu ya. Karena hati kita selalu mencari yang paling memuaskan diri kita. Kalau tadi saya bilang ibarat naik pesawat, nggak ada kan bilang gini, saya punya anak, saya maunya nyampe duluan ya, bilang sama pilot gitu, kan nggak bisa. Kalau memikirkan cuma apa yang kepentingan dia sendiri, yang lain juga punya kepentingan. Kalau dalam pesawat ada yang bilang, saya punya anak, saya harus turun duluan lebih cepat, kan nggak mungkin, pesawatnya nggak mungkin dipercepat. Gitu, semuanya dalam keadaan yang sama, on the same track, gitu, dalam satu tujuan. Jadi kita harus belajar bahwa kita harus merendahkan diri kita, belajar untuk melihat bahwa orang lain juga sama pentingnya, seperti kita, gitu. Belajar untuk tidak egois, gitu. Jadi ibaratnya gini, kalau kita nih naik pesawat, misalnya semuanya saya beliin tiket ke Itali, semuanya, ayo, semuanya tepuk tangan, amin ya Bapak, gitu ke Itali, udah dibeliin tiket gratis, tinggal naik. Fasilitasnya udah diberikan gitu, tapi tetap mau-maunya sendiri, gimana tuh? Udah dibeliin, udah dikasih fasilitas, tapi nggak mau diatur dan hidup seenaknya sendiri, mau-maunya sendiri. Saya sih yang beliin, saya mau ogah beliin orang kayak gitu, tapi Yesus enggak loh. Yesus itu tuh udah kasih hidupnya buat kita, dia bahkan memberikan komunitas ini buat setiap kita, gitu. Jadi kita belajar untuk seperti Yesus, jangan mau-maunya sendiri, jangan egois, setiap orang berharga di mata Yesus. Makanya tadi Paulus bilang jangan melakukan sesuatu karena didorong kepentingan diri sendiri. Ada tujuannya untuk nyenengin diri sendiri atau nyombongin diri. Gitu. Tapi masing-masing rendah hatilah, orang lain juga sama pentingnya kayak kita. Orang lain juga sama berharganya seperti kita di mata Tuhan. Jadi belajar untuk perhatikan kepentingan orang lain. Jangan cuma mementingkan diri sendiri. Saya punya contoh beberapa gini. Ada loh orang yang ternyata bukan hanya dia menyombongkan diri dan minta perhatian sama orang ya. Ada dalam komunitas ada yang seperti itu. Perhatian, minta perhatian terus sama orang gitu. Tapi juga ada orang yang malah senang terlihat menderita di dalam komunitas. Jadi kalau misalnya dia lagi menderita pasti kan orang ada simpati dan empati ya. Aduh gitu ya. Terus dikasih solusi, iya tapi gak pernah dilakukan. Gitu. Tapi kenapa orang-orang seperti ini ada? Karena ternyata di dalam penderitaannya ketika dia cerita dan orang-orang berbelas kasihan,
ternyata dia enjoy loh menikmatin itu. Kelihatannya tidak ada kepentingan diri sendiri ya, tapi ternyata dia sedang kasih makan berhalanya di dalam hatinya. Karena ketika dia diperhatikan, ketika dia diberikan perhatian, dia merasa diterima. Dia merasa diterima, dia merasa disayang. Berhala penerimaannya diberi makan. Mental anak yatimnya masih ada. Ada orang seperti itu Bapak Ibu. Jadi bukan cuma orang yang sombong aja dan minta perhatian. Ada orang seperti ini. Dan ini juga salah satu contoh di mana orang ini sedang berpusat ke diri sendiri. Padahal orang seperti ini adalah orang yang terbelenggu oleh pemikirannya. Dia lagi lupa bahwa Yesus menerima dia dengan sepenuhnya. Dia punya Bapa di surga yang sayang sama dia. Dia nggak harus cari itu, dia nggak harus cari perhatian. Dia nggak perlu ngerasa diterima orang lain karena Bapa di surga sudah menerima dia apa adanya. Jadi kalau salah satu dari kita ada yang seperti ini, mari kita bertobat Bapak Ibu. Paulus juga bilang apa? Kita harus belajar mendahulukan orang lain, menganggap orang lain lebih baik dengan merendahkan hati kita, mementingkan orang lain dan bukan hanya diri kita sendiri. Jadi saya percaya waktu Paulus bilang ini, dia berharap ini dilakukan dari hati dan bukan dibuat-buat apalagi basa-basi. Keindahan hati itu sesuatu yang memancar dan responnya bisa berdampak ke orang lain Bapak Ibu. Saya kasih contoh gini, saya juga agak bingung tadinya bagaimana kita mempersatukan gap usia antara misalnya seusia Laura dan seusia saya di dalam satu komunitas. Jadi waktu itu saya coaching dan coach saya ini cerita di gerejanya itu, di dalam komselnya itu, anggota umurnya tuh ternyata beragam Bapak Ibu. Di komsel ya, bukan di gereja, di komselnya. Ada yang dewasa muda, ada juga yang udah masuk usia lansia. Lalu saya tanya sama beliau, gimana caranya bisa dijadikan satu komselnya, kan problem dan cara pikirnya berbeda ya. Terus dia cuma bilang gini, memang semuanya range usianya berbeda, tapi kita bisa loh lewatin ini karena yang mempersatukan kita adalah gospel. Yang mempersatukan kita adalah Injil. And it was work, dan sampai sekarang it keep going gitu. Kita sama-sama ngebahas dan menguatkan, dan yang mempersatukan kita adalah Kristus dan Injil gitu. Walaupun mungkin pendekatan personalnya mungkin berbeda, tapi Yesus memperhatikan segala usia dan segala latar belakang dan semua bisa nyambung ternyata ngobrolnya ketika kita membahasnya tentang hal yang tepat, yaitu Injil dan Yesus Kristus gitu. Jadi saya percaya Bapak Ibu apapun yang jadi permasalahan Bapak Ibu di hati, di pikiran saat ini, yuk kita sama-sama merendahkan diri bahwa komunitas ini walaupun dengan perbedaan usia bisa loh. Asal kita punya satu tujuan yaitu Yesus. Nah pertanyaannya gini, next. Lalu bagaimana kita akhirnya bisa lepas dari self-centered ini? Yang si paling menderita, si paling pengen perhatian, si paling pengen terlihat, si paling ini gimana bisa lepas dari self-centered ini? Dengan memandang kepada Kristus, gak ada lagi. Kita harus saling belajar mengingatkan Bapak Ibu bahwa salib harus terlihat semakin besar dalam kehidupan kita. Supaya nanti cerita dalam kehidupan kita yang nampak bukan kitanya tapi Kristusnya. Coba kalau misal dalam komunitas yang dibahas masalahnya masalah saya, masalah dia, masalah ini, masalah itu. Tapi nggak ada solusi. Tapi karena di dalam Kristus, kita punya solusi. Kita melihat apa yang Yesus telah lakukan buat setiap kita. Dan dia lakukan buat semua orang, apapun masalahnya. Karena masalahnya adalah sumbernya adalah dari hati yang penuh dosa. Dan kita mau belajar untuk sama-sama belajar menaklukkan keinginan hati kita di dalam Kristus. Maka kita cuma bisa melihat, mengingatkan rekan-rekan seiman kita bahwa salib harus makin besar dalam kehidupan kita. Supaya nanti cerita kehidupan kita yang nampak bukan kita. Bukan karena gue, bukan karena Pak Gembala yang kasih nasihat ke saya. Bukan karena orang ini dekat sama saya. Tapi karena Kristus telah melakukannya bagi saya. Jadi apa? Kristusnya yang nampak, bukan orangnya. Bukan apa yang kita lakukan, tapi apa yang Kristus telah lakukan dan akan terus lakukan buat setiap kita.
Yang ketiga Bapak Ibu, kita mau baca lagi di Filipi 2 ayat 5-8 gini. Hendaklah kalian berjiwa seperti Yesus Kristus, pada dasarnya ia sama dengan Allah, tetapi ia tidak merasa bahwa keadaannya yang ilahi itu harus dipertahankannya. Sebaliknya ia melepaskan semuanya, lalu menjadi sama seperti seorang hamba. Ia menjadi seperti manusia dan nampak hidup seperti manusia. Ia merendahkan diri dan hidup dengan taat kepada Allah sampai mati, yaitu mati di salib. Setelah kita melihat ke Kristus, ini poin keempat ya Bapak Ibu, kita melihat teladan Kristus. Kalau kita lihat 3 poin di atas tadi, kita menjadikan Yesus sebagai fondasi, dan kita saling mengasihi, kita sehati, sepikir, setujuan. Lalu yang keempat ini, kita menyadari bahwa kalau poin-poin di atas ini, kita nggak bisa melakukan semuanya jika kita tidak menyandarkan diri kita kepada Kristus. Hati kita yang self-center ini karena sudah dikuasai dosa ini, nggak mampu melihat mengapa kita perlu berkomunitas dan mengapa kita sulit sekali bertahan di dalam komunitas. Bahkan kita sulit sekali menjadi apa adanya. Kita sibuk pakai topeng dalam komunitas, capek Bapak Ibu. Setiap kali kita berkomunitas kita pasang topeng, setiap kali kita ngobrol kita pasang topeng, itu capek sekali. Bagaimana caranya supaya kita bisa bertahan di dalam komunitas dan apa adanya di dalam komunitas? Bahkan kita menganggap bahwa memang ini adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Karena kita nggak bisa hidup sendiri, kita ikuti teladan Kristus. Di saya tulis gini, karena ketika kita sibuk mencari tujuan kita sendiri dalam komunitas, kita gagal melihat apa yang Yesus lihat. Sibuk cari keinginan hati kita sendiri, sibuk cari tujuan kita sendiri, kita gagal melihat apa yang Yesus lihat. Kenapa Yesus taruh saya di komunitas ini? Kita nggak bisa lihat. Kita sibuk nyari apa yang menyenangkan hati kita. Oh si ini ngomongnya gak enak. Oh ya si ini ngomongin masalahnya mulu. Ah si ini mah begini, ini mah gitu. Selalu ada alasan untuk kita gak bertahan di dalam suatu komunitas. Atau kita belajar gak bisa terbuka gitu. Kita sibuk cari tujuan kita sendiri. Sementara Tuhan tempatkan kita di komunitas supaya kita melihat apa yang Yesus lihat, Bapak Ibu. Komunitas diberikan oleh Allah supaya kita semakin lihat Yesus dan menjadi serupa dengan Yesus. Saya yakin di dalam komunitas gereja juga gak ada yang mau hidupnya begitu-begitu aja. Saya yakin kita mau bertumbuh dengan benar di hadapan Tuhan gitu. Jadi kita diberikan komunitas ini supaya kita belajar melihat Yesus dan menjadi serupa dengan Yesus. Di dalam komunitas ada kasih, ada persaudaraan, juga ada gesekan, ada teguran yang membuat kita semakin diasah, semakin diajar, semakin bertumbuh. Jadi kalau yang berpikir di komunitas gak ada yang ditegur-tegur, salah. Justru ketika rekan kita bersalah, kita harus belajar menegur dengan kasih. Bahkan kita diajar untuk melayani sesama kita, melepaskan semua ego kita dan berproses supaya kita akhirnya ngerti apa sih yang Yesus telah lakukan buat kita terlebih dahulu. Kita berproses, kita mengerti artinya melayani dan dilayani. Karena Yesus melakukan itu buat kita terlebih dahulu. Apa yang Yesus lakukan Bapak Ibu? Kita lihat bahwa di slide saya tulis gini, Yesus melepaskan tahtanya, semua yang dia miliki untuk taat dalam kehendak Bapa karena kasihnya kepada kita. Mau gak kita lepasin semua kebanggaan kita dan belajar untuk taat dalam komunitas yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita? Yesus apa? Yesus menjadi teladan untuk kita dalam melayani. Dia datang untuk melayani, maka kita dimampukan untuk saling melayani dan mengasihi karena ia terlebih dahulu melakukannya bagi kita. Kita bisa mengasihi rekan sesama kita yang mungkin menjengkelkan, mungkin kita selalu gak nyambung ngobrol dia, tapi kita bisa tetap mengasihi dia karena kita melihat kepada Kristus. Kristus telah lakukan buat itu, buat kita terlebih dahulu, buat saya terlebih dahulu. Saya nggak kalah menjengkelkannya kok. Saya nggak kalah bobroknya, saya nggak kalah bandelnya. Saya juga nggak sempurna. Makanya kita bisa memandang rekan seiman kita dengan pandangan seperti apa yang Yesus lihat. Bahwa orang ini berharga, orang ini dikasihi Tuhan.
Sekalipun menyebalkan, karena kita pun sama menyebalkannya sebenarnya di hadapan Tuhan. Gak ada bagus-bagusnya juga kita. Jadi kita bisa belajar mengasihi karena apa yang Yesus lakukan terlebih dahulu. Yesus tidak sedikit pun mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Dia lakukan itu pure karena kasihnya kepada kita. Jadi mari kita ubah paradigma kita Bapak Ibu tentang komunitas di dalam Tuhan. Saya tulis di sini. Komunitas ada dan Tuhan sediakan untuk kita karena Tuhan tahu kita memerlukannya. Tuhan sediakan karena Tuhan tahu kita perlu. Komunitas bukan ajang pertunjukan siapa yang lebih hebat atau lebih merana. Ketiga, komunitas di dalam Tuhan adalah wadah di mana kita belajar untuk menjadi serupa seperti Yesus, bukan serupa seperti gembala. Kita mau, bahkan gembalanya aja diajar dan belajar untuk seperti Yesus. Sama-sama belajar. Komunitas tempat kita belajar menerima kekurangan rekan kita. Karena Yesus menerima kita terlebih dahulu dengan segala kebobrokan kita. Maka di situ kita bisa belajar terbuka, bisa belajar jujur, mengakui kelemahan kita tanpa merasa dihakimi karena Yesus enggak menghakimi kita. Ayo paradigmanya dirubah. Kita belajar mengampuni karena kita sudah terlebih dahulu diampuni. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib menjadi cermin. Ketika kita merasa kecewa, ketika kita merasa marah atau sakit hati dengan rekan kita, bahwa saat kita merasakan itu dan salib jadi cermin, kita pun merasa bahwa kita tuh sebenarnya nggak lebih baik dari dia. Kita pun sangat berdosa. Kita ini juga diampuni, makanya kita bisa mengampuni, dimampukan untuk mengampuni. Kita belajar menegur, menyatakan kesalahan dalam kasih, sebagaimana Yesus melakukan itu kepada kita supaya kita bertumbuh. Bapak Ibu, Tuhan Yesus pasti negur kita, entah lewat perkataan suami, perkataan istri, lewat kejadian atau firman Tuhan yang kita baca, di situ ada teguran Bapak Ibu. Dan teguran itu tentunya untuk membantu kita bertumbuh di dalam Kristus. Jadi kalau Bapak Ibu ada mau negur, please tegurnya jangan dengan penuh emosi atau dengan dendam ya Bapak Ibu. Kamu nih ya, jangan. Tegurlah dengan kasih. Dengan pengendalian diri di dalam Roh Kudus. Saya tulis gini, kita belajar menegur, menyatakan kesalahan supaya kita sama-sama bertumbuh. Dan yang ditegur, kita belajar rendah hati karena itu juga membantu kita untuk bertumbuh. Jadi kita saling mengingatkan. Saya tulis di slide gini, di dalam komunitas yang tepat, kita akan melihat keindahan Kristus. Di mana kita melihat rekan seperjalanan kita mengalami proses. Kemarin Jumat kita ngebahas di Komsel namanya progressive sanctification, pengudusan progresif, yang dimana kita di dalam perjalanan ini, dalam proses pengudusan ini, kita pasti ada yang namanya jatuh, naik, jatuh, turun, naik dalam kehidupan, tapi kita pasti ada grafiknya tuh pasti naik. Saya melihat bagaimana kehidupan, saya bersyukur di JCC ini saya melihat kehidupan teman-teman di sini, itu Tuhan tolong banget, kehidupannya berubah banget. Maksudnya tidak langsung tiba-tiba jadi holy, tapi di dalam proses naik dan turunnya, di situ dia semakin melihat Kristus dan kita melihat bagaimana pola pikir dan cara memandangnya dia tuh udah berbeda gitu. Nah, waktu kita dalam komunitas yang tepat, kita melihat bagaimana Yesus bekerja dan berkarya dalam kehidupan teman-teman rohani kita. Dan kita semakin melihat, wah Yesus keren banget gitu ya. Dimana kita ngelihat jatuh bangunnya kehidupan mereka dalam permasalahannya, mereka bisa stay, mereka bisa berdiri dan bilang, Yesus tolong gua dan Yesus bersama gua. Sekalipun Tuhan gak tolong gua, tapi saya percaya bahwa Yesus ada bersama dengan saya dalam perjalanan hidup saya. Dan kita menyaksikan bagaimana Injil bekerja dalam kehidupan kita dan rekan-rekan kita, dan itu amazing Bapak Ibu. Perjalanan hidup seseorang yang diubahkan oleh Injil itu amazing. Kita jadi semakin melihat bahwa Kristus tuh indah, makanya kita harus berada di dalam komunitas yang tepat. Saya nggak lagi iklan ya, JCC, enggak. Kita dalam komunitas yang tepat Bapak Ibu, di mana kita terus membahasnya tentang Kristus. Bagaimana kita lewati masalah bersama dengan Kristus.
Jadi Bapak Ibu, mari kita sama-sama melihat betapa pentingnya komunitas dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, di Filipi 2 ayat 10-11 dikatakan gini, maka untuk menghormati Yesus semua makhluk yang di surga dan yang di bumi serta yang di bawah bumi akan menyembah Dia. Mereka semuanya akan mengaku bahwa Yesus Kristuslah Tuhan, dengan demikian Allah Bapa dimuliakan. Yang kelima adalah mengapa komunitas penting dalam hidup kita, supaya kita bisa menjadi dampak. Pada akhirnya semuanya Bapak Ibu bukan untuk kemuliaan saya atau kemuliaan gembalanya, tapi semua untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Karena saya tulis gini, what legacy do I want to leave? Perubahan hidup kita akan terlihat dan menarik setiap orang untuk mengenal siapa Yesus. Perubahan perilaku, perubahan hidup yang mungkin kita sendiri gak sadari membuat sekeliling kita bisa menikmati karya Kristus. Ini tulisannya bagus. What legacy do I want to leave? Legacy apa yang pengen Anda wariskan ke orang-orang sekitar Anda dan anak-anak Anda? Betapa happy-nya kalau misalnya anak-anak Anda di rumah melihat perubahan hidup kita, cara berpikir kita, cara berkata-kata kita, tindakan kita. Mereka akan tertarik, kenapa? Apa yang membuat papa saya berubah? Apa yang membuat mama saya berubah? Mereka akan melihat bagaimana Yesus bekerja dan mereka jadi pengen kenal Yesus. Perubahan perilaku, perubahan hidup yang mungkin kita sendiri gak sadari itu bisa dinikmati orang-orang sekitar kita. Mungkin secara pribadi mungkin kita ngelihatnya kayak ya udah gini aja, tapi ternyata ada loh perubahannya. Ternyata ada loh step-stepnya, ternyata kita berubah sedikit demi sedikit. Karena kita sedang meneladani apa yang Yesus teladani. Dan kita berdoa biar setiap kita terus memancarkan kasih Kristus dan membawa orang-orang kepada Kristus. Biar komunitas ini, saya juga berdoa komunitas JCC dan teman-teman yang ada di sini, kita berdoa supaya komunitas ini bisa menjadi dampak buat orang-orang sekitar kita. Terutama berdampak buat diri kita sendiri. Karena bukan Injil diberitakan ke orang sekitar aja, tapi Injil diberitakan ke kita terlebih dahulu. Supaya kehidupan kita berubah, lalu orang-orang di sekitar berubah, dan semua orang boleh melihat karya Kristus dalam kehidupan kita. Kita sama-sama bersatu di dalam doa.